atau WRI Indonesia untuk datang ke atas panggung dan memulai sesi. Kepada Mbak Klorinda kami persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di sesi Talking Center Stage, saatnya industri dan bisnis pimpin perjuangan Net Zero. Oke, saat ini Kementerian Perindustrian menargetkan agar industri manufaktur Indonesia dapat mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2050, 10 tahun lebih cepat dari target nasional kita yaitu 2060. Berbagai pelaku industri di Indonesia sudah mulai bergerak melalui berbagai measures seperti penerapan efisiensi energi, transisi ke energi terbarukan, dan adopsi teknologi rendah karbon. Namun, perjalanan menuju transisi industri hijau itu masih panjang dan masih banyak tantangannya. Mulai dari kesiapan teknologi dan kebijakannya, hingga kebutuhan investasi serta pengembangan sumber daya manusianya. Nah, sesi ini akan membahas peran strategis sektor industri dalam mendorong transisi menuju Net Zero Emission Indonesia, termasuk apa sih potensi solusi-solusi yang dapat dilakukan ke depannya. Dan sesi ini juga akan menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan strategi industrialisasi hijau yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjawab tuntutan global dan meningkatkan daya saing industri nasional kita. Tanpa menunda-nunda lagi, saya hendak mengundang para narasumber kita ke atas panggung. Kita sudah ada 4 narasumber yang hadir di sini, hebat-hebat semua. Yang pertama saya panggil Kepala Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian, Bapak Apit Priyanugraha. Kemudian, ya, ini Pak. Selamat datang Bapak Apit. Kemudian saya panggil narasumber berikutnya, Direktur PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk, Bapak Agus Purnomo. Silakan Pak. Ya. Kemudian Southeast Asia Regional Director Rocky Mountain Institute, Ibu Winnie Rizky Ning Ayu. Silakan Bu Winnie. Yang terakhir, Co-founder dan Managing Partners Catalyst Partners, Bapak Rama Manusama. Selamat datang. Oke. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita mulai ke sesi talk show-nya. Di sini kita karena ingin menjawab tentang target industri gitu ya menuju net zero. Ini saya tanya dulu ke pihak pemerintahnya gitu ya, untuk menjelaskan kepada kita di mana Kemenperin itu memang menargetkan industri manufaktur Indonesia mencapai net zero tahun 2050 ya Pak Apit ya. Dan di sini mungkin yang saya ingin tanyakan, sejauh ini kebijakan apa saja sih Pak yang sudah ada untuk mendukung ambisi tersebut? Dan apakah sejauh ini kebijakan-kebijakan tersebut sudah berjalan efektif di lapangan, terutama dalam mendorong perubahan nyata di sektor industrinya, gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Indah. Jadi saya duluan ya. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah mengundang kami juga. Saya karena waktu tadi katanya terbatas, jadi saya coba langsung to the point aja menjawab pertanyaan Mbak Indah. Pertama, mungkin sebelum menjawab tadi kebijakan-kebijakan apa saja dan bagaimana eksekusinya di sektor industri di Indonesia dan seterusnya, mungkin perlu kami berikan dulu latar belakang sedikit aja gitu ya. Beban sektor industri itu seperti apa dalam framework penurunan emisi misalnya. Nah, Bapak Ibu hadirin semua pasti sudah mengetahui kalau kita punya target-target penurunan emisi di global, tadi di pembukaan sangat dielaborate dengan baik, bahkan ada Mr. Simon dari UNFCCC, kurang apa lagi kita ngasih tahu bahwa kita tuh dunia itu sudah kritis gitu ya untuk masalah climate change gitu, perubahan emisi. Nah, dari target global itu diturunkan ke target nasional gitu ya. Ini dalam konteks NDC misalnya. Lalu diturunkan lagi ke sektor industri. Kami juga ada peran di situ. Dan kalau angkanya itu porsinya sektor industri itu antara 30 sampai 40%, biasanya tergantung siapa yang menyampaikan. Kadang punya perspektif data sendiri.
Tapi biasanya tidak kurang dan tidak lebih dari 30-40% kontribusi sektor industri terhadap emisi GRK di Indonesia dari nasional. Tentunya kita semua juga tahu ya yang paling besar itu disumbangkan oleh energi sektor. Namun juga perlu dipahami bahwa sektor industri itu juga menyumbang dari, kalau sektor industri itu ada 3 di sektor industri. Walaupun namanya industri ya, ternyata ada nurunin dari sisi energinya, ada sisi IPPU atau Industrial Process dan Product Use, satu lagi dari waste atau limbah. Jadi kami sektor industri itu terkait dengan 3 sektor NDC gitu ya. Energinya juga ada, kita contribute dari energy consumption dan captive gitu. Nah, di luar target tersebut, di luar target NDC tadi, kami juga punya mandat untuk, ini cita-cita nasional untuk menuju net zero emission. Kalau selama ini nasional itu 2060, terus kita dengan bangga sektor industri 10 tahun lebih cepat gitu ya, 2050 kita net zero emissionnya Pak. Ternyata kemarin Pak Presiden di Rio nasional 2050 ya, kami nggak keren lagi dong gitu. Tidak mengakselerasi 10 tahun lagi gitu, karena nasional 2050 juga, tapi tadi disampaikan oleh Pak Dino, ternyata itu baru dideklar di Rio, di nasional justru belum gitu. Jadi nationally itu belum formal di 2050. Nah, berdasarkan target tersebut Pak Indah, kami sektor industri tentunya concern bagaimana mencapai target tadi. Kita melakukan beberapa strategi untuk mendukung pencapaian penurunan emisi dari sisi kebijakan ya. Misalnya kita ke depannya itu harus melakukan pembatasan emisi misalnya untuk sektor industri. Bahkan rencananya mulai 2027 itu sudah mulai ada emission allowance, lalu juga mulai membangun ETS gitu. Banyak kepentingan kenapa kita urgent harus membuat emission trading system yang mandatory. Salah satu yang mendesak itu karena ada kebijakan carbon leakage policy dari EU, misalnya sekarang EU CBAM. Produk kita yang paling terpengaruh itu adalah industri baja. Nah, jadi ini salah satu yang mendorong urgensinya. Di luar itu tentunya sebelum menuju ke sana banyak sekali PR yang harus kami lakukan. Salah satunya yang sekarang sedang kami siapkan dan mudah-mudahan bisa di-finalize segera adalah kita tidak bisa menurunkan emisi tanpa punya roadmap. Jadi itu penting karena kita harus setup target dulu Bapak Ibu. Ini dari global nasional ke sektor industri, masing-masing industri kita ada 9 subsektor industri prioritas untuk di-decarbonize. Masing-masing subsektor industri itu pun harus punya target penurunan emisi karena karakteristiknya berbeda, treatmentnya berbeda, jadi harus punya obatnya juga berbeda. Misalnya penerapan teknologi rendah karbon gitu, aksi mitigasinya harus berbeda-beda juga, harus tailor-made sesuai dengan karakteristik industri dan juga milestone yang harus dicapai. Nah, CBAM, Carbon Leakage Policy berbentuk CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi pada prinsipnya Uni Eropa itu merasa mereka sudah bersih, negaranya sudah melakukan berbagai aktivitas sehingga ketika ada produk lain yang diimpor ke Uni Eropa, mereka merasa mereka tuh harus yang dari luar itu harus bersih juga gitu. Sehingga mereka membuat semacam threshold. Thresholdnya dalam bentuk intensitas emisi by product. Nah, udah mulai teknikal nih. Intensitas emisi by product. Nah, Indonesia intensitas emisi by productnya per tonnya harus sama dengan mereka. Nah, mereka sudah rendah intensitas emisinya. Nah, jadi kita juga harus serendah itu. Kalau kita lebih dari itu, sisanya itu kita harus bayar. Ya, jadi intensitas emisinya berapa CO2 ekivalen per ton produk dikali berapa banyak yang mau diekspor dikali harga karbon di Uni Eropa. Itulah namanya CBAM obligation yang harus dibayar ketika kita mau ekspor ke sana. Nah, untuk mengurangi dampak dari yang harus dibayar ke Uni Eropa itu, ada opportunity kalau ada kewajiban di Indonesia, compliance system yang harus dibayar oleh si perusahaan yang mau ekspor itu di Indonesia, maka itu bisa jadi faktor pengurang dari CBAM obligation. Nah, caranya adalah kita harus membuat ETS, Emission Trading System. Harus membuat skema mandatory carbon market. Harus punya pembatasan emisi. Betul. Jadi sehingga apapun yang dibayar oleh industri di Indonesia itu menjadi faktor pengurang dari CBAM obligation. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Nah, jadi mungkin sedikit lagi aja Mbak Indah terkait kebijakan-kebijakan tadi. Selain bikin roadmap, kita menuju ke pembatasan emisi dan perdagangan emisi mandatori. Kami juga sedang memikirkan beberapa challenge yang untuk mendekarbonisasi industri itu Bapak Ibu tadi sebenarnya sudah dibahas di bawah, cukup disinggung juga. Biasanya access to financing, terus misalnya awareness ya.
Mostly masalahnya di situ. Tapi ternyata ketika kita deep dive ke dalam, enabling environment-nya itu ternyata terkait juga dengan regulatory framework, institutional framework. Regulatory framework itu contohnya perizinan, peraturan. Kita semua mau green energy segala macam gitu, ternyata pas di lapangan mentok sana mentok sini gitu ya. Kita mau pakai dari PLN, ternyata solusi dari PLN belum 100% bisa di-acknowledge oleh stakeholder kami misalnya dari industri, atau misalnya opsi-opsi tadi. Saya senang dengan semangat Pak Menko tadi. Kita 100% green energy Indonesia 10 tahun yang akan datang. Kita semangat. Tapi masalahnya 100% itu tidak hanya disumbang oleh desa, kota, kecamatan, kabupaten, kota. Kan di situ juga ada industri gitu ya. Kontribusi dari kami juga penting gitu. Harusnya 100% green energy itu menyeluruh. Karena tergantung tadi konteksnya apa, 100% cuma dari community base atau regional base atau bagaimana. Tapi tentunya challenge itu banyak di lapangan. Jadi kalau tadi Mbak Ina nanya, kebijakan bagaimana? Ya di lapangan kita masih banyak challenge dan kita harus bergerak bersama. Lalu tadi berbagai kebijakan kami, misalnya tadi mandatory carbon market segala macam, itu ada enablers-nya dulu harus kami siapkan. Sebagai contoh misalnya yang simple saja tapi rumit, itu adalah data inventory. Kita tuh nggak bisa mikirin menghitung penurunan emisi segala macam kalau kita nggak punya data. Nah itu yang kami sedang bangun Bapak Ibu tahun ini. Dan dibantu banyak pihak. Mungkin sementara itu dulu Mbak Ina. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Apit. Tadi juga sangat dicatat bahwa memang tuntutan urgensi untuk dekarbonisasi industri datangnya tidak hanya dari nasional tapi juga eksternal gitu ya Pak, karena ada ekspor impor dan negara lain juga mendemand kita gitu untuk emisi produknya itu lebih rendah. Kemudian tapi memang masih ada tantangan gitu ya dari awareness, finance, kebijakan, tapi solusi yang sekarang sudah mulai dibangun gitu ya, building blocks-nya gitu ya Pak ya, dari roadmap, pembatasan emisi dan lain sebagainya. Oke, tadi kebetulan sudah disinggung-singgung gitu ya tentang CBAM. Ini saya tarik dulu ke Mbak Winnie gitu ya. Jadi saya mau tanya gitu, apa sih potensi strategis yang bisa dimainkan oleh negara di Asia Tenggara dalam rantai pasok industri hijau global gitu ya, dan adakah tantangan terbesar gitu ya dalam mendorong transisi energi bersih yang adil di Asia Tenggara gitu ya, melihat energi memang tadi salah satu sumber emisi yang cukup besar gitu ya, terutama di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, Vietnam atau Filipina. Thank you Mbak Indah. Halo, selamat pagi teman-teman. Nama saya Winnie, saya Regional Director dari Rocky Mountain Institute untuk Asia Tenggara. Dan ketika kita melihat Asia Tenggara, kita melihat satu region yang bukan hanya emerging economy, tapi juga kenaikan populasi dan ambisi target ekonomi negara-negara di Asia Tenggara ini tinggi sekali. Dan ini akan berkontribusi bukan hanya ke emisi, tapi juga kalau kita pikir kenaikan populasi itu nantinya kan harus buildingsnya lebih banyak, transportnya lebih banyak, needs untuk hal-hal yang hanya bisa dipenuhi oleh industri lebih banyak. Jadi ini adalah region, ini adalah area di mana kita akan punya demand growth yang sangat tinggi, dan demand growth yang sangat tinggi ini salah satunya datang dari industri. Tapi juga Southeast Asia itu sekarang ada di posisi di mana kita itu dianggap sangat strategis, tapi masih sangat fragmented. Kalau kita bicara industri, kita sekarang dianggap sebagai raw material hub. Kita punya strength di upstream. Indonesia itu adalah key player untuk nikel, bauxite, copper. Kita juga tahun kemarin kalau nggak salah ya Pak Apit itu steel keempat terbesar di dunia mengekspor steel. Terus kalau kita bicara tentang Filipina punya industri nikel juga, punya industri semikonduktor, begitu juga dengan Vietnam. Tapi kebanyakan negara di Asia Tenggara ini masih terjebak di ekspor raw atau minimally processed materials untuk supply chain untuk industri. Dan ada resiko di mana kita terekspos terhadap bukan cuma di bidang environment degradation ya, tapi trade risk seperti tadi CBAM. Kalau kita lihat Southeast Asia dalam pembicaraan tadi Pak Apit bilang steel, baja dan besi dan baja, sekarang sedang ada pembicaraan tentang Green Iron Corridor, koridor besi hijau antara Australia dan East Asia. Di tengah-tengah Australia sama East Asia itu ada kita, Asia Tenggara. Ada Indonesia, ada Vietnam, ada Malaysia yang merupakan pemain di besi. Dan
kalau kita tidak merespons terhadap dinamika pasar, kita mengekspos rantai pasok kita mengekspos produk kita terhadap resiko-resiko. Jadi ada cost of inaction juga di sini. Jadi positioningnya Southeast Asia ini memang strategis tapi masih sangat fragmented. Kita bisa mengimprove positioning kita, tapi harus intentional. For me, growth for the sake of growth is not growth. When you talk about growth, you need to think about why do you want the growth. Harus ada purpose-nya. Kenapa sih negara-negara di Asia Tenggara ini sekarang amping up industrialisasi? Filosofinya apa? Harus purpose driven growth. Kenapa sih kita mau net zero? What's actually the real purpose behind that? Apakah itu meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah itu repairing the ecosystem? Apakah itu resiliencies? But we need to be very intentional. Baru kita berpikir what kind of growth that we want, what kind of competitive advantage that we want. Dan lalu kita masuk ke area spasial. Di mana sih kita berada di Southeast Asia ini? Posisi kita di mana kalau kita tadi lihat masalah steel? Where are we positioned regionally? Kayak tadi kita bicara soal koridor, terus habis itu ada CBAM. Dan in the period of time where we live right now, cost of capital itu udah nggak sama dengan cost of capital ketika Paris Agreement dulu. Salah satu challenge terbesar kalau kita mau ngomongin transisi energi terutama di bidang industri itu sebenarnya adalah teknologi. Dari climate financing, cuma 1% yang masuk ke industrial decarbonization. 80% teknologi yang dibutuhkan untuk industrial decarbonization on the hard to abate industry itu belum scalable. Masih banyak yang levelnya masih di TRL4 alias masih prototipe. Startup teknologi ini sekarang banyak banget yang akan masuk ke valley of death kalau mereka tidak bisa piloting, tidak bisa ekonomis dan tidak bisa menjadi solusi terhadap tantangan di Southeast Asia. Dan ketika kita membicarakan just energy transition di bidang industri, teknologi ini berperan. Kenapa? Karena kebanyakan kapasitas, knowledge, resources, dan capital itu ada di Global North. Saat ini kita lagi running climate accelerator namanya Future Industrial Partnership yang berusaha resourcing indigenous technologies from Southeast Asia for hard to abate industry. Venture capital, Mas Rama nanti mungkin bisa bicara lebih banyak soal ini. Fundingnya itu masih minim sekali untuk teknologi yang bentuknya hardware untuk industrial decarbonization. I think it's less than 30%. On the whole global investment, less than 8%. Kita nggak ngomong climate financing. Jadi tantangan untuk industrial decarbonization ini selain sociopolitik, selain trade, tapi juga di bidang teknoekonomiknya itu sangat pronounced, sangat besar di Asia Tenggara. Dan ternyata kita belum memanfaatkan potensi kita nih, knowledge, resources, dan lain-lain untuk membuat ekosistem di mana kita bisa berpikir bagaimana sih mengembangkan teknologi yang indigenous tapi pas untuk tantangan kita. Itu dulu mungkin. Oke, luar biasa. Thank you Mbak Winnie. Tadi ada beberapa key aspek gitu yang saya lihat itu bisa jadi runtutan sebenarnya. Jadi yang pertama intentionalnya itu ya gitu. Kalau di kalangan sekarang mindful gitu. Jadi kita mau transisi, sebenarnya transisinya ke arah mana, siapa yang akan diuntungkan dan growth seperti apa sih yang Indonesia bayangkan ke depannya dengan transisi industri ini. Kemudian tadi juga positioning regionally gitu ya. Indonesia itu sebenarnya sumbernya apa yang bisa kita kuatkan gitu ya ke depannya, downstreamingnya seperti apa, dan posisinya di antara supply chain gitu ya, antar negara seperti apa, dan terakhir yang teknologi maturity ini gitu ya, di mana memang masih sedikit gitu ya, dan belum banyak lah gitu teknologi yang bisa mengcover industrial decarbonization gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang industrinya gitu nih, di sini kita sudah ada Pak Agus Purnomo gitu ya sebagai industrial playernya. Pak Agus, saya ingin bertanya, bagaimana pengalaman Bapak dalam mengelola perusahaan di sektor kelapa sawit dalam menurunkan emisi di sepanjang rantai pasoknya, khususnya di tahap hulu seperti pembukaan lahan dan proses pengolahan kelapa sawit yang kerap menjadi sorotan dalam isu deforestasi, Pak. Silakan. Terima kasih. Saya mohon maaf mesti ke depan karena saya perlu melihat PowerPoint saya sendiri. Saya akan pakai 1 menit untuk menjelaskan perusahaan dan kemudian nanti saya jawab pertanyaan Ibu Moderator. Silakan slide yang Jadi ini
kami ini adalah perusahaan terintegrasi dari bibit sampai ke produk-produk industri terakhir. Kami punya 100.000 karyawan, 90% lebih ada di Indonesia, kemudian menjual produknya di 110 negara, dan memiliki 30 brand internasional, jadi bukan cuma Vilma atau kunci emas, tapi juga ada dalam bahasa India, bahasa Tiongkok, bahasa Arab. Nah ini brand kami. Kemudian lanjut, slide berikutnya. Kebun kami ada di Sumatera, Kalimantan, dan sedikit di Papua. Tapi ini adalah semua kebun yang kami miliki. Lanjut. Kalau dilihat pendapatan kami itu tersebar untuk yang paling sering disebut misalnya kayak Eropa itu sekitar 12-13%, kemudian di India mungkin lebih tinggi 14%, di Tiongkok itu turun sedikit pada tergantung tahunnya sekitar tidak sampai 10%, dan di beberapa negara lain. Jadi resikonya terbagi termasuk di Amerika sekitar 11-12%. Nah sebagai perusahaan yang more and less orientasinya adalah ekspor, kami wajib untuk mendengarkan permintaan dari pembeli-pembeli kami. Dan itu termasuk apa yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, pertanyaannya kan bagaimana kita mencegah emisi di kebun. Karena itu emisi yang dalam konteks ilmiah, SBTI, ini termasuk dalam emisi yang disebut sebagai FLAG atau FLAG, Forest, Land, and Agriculture. Sejak 2014 kami tidak lagi membuka kebun baru. Jadi tidak ada kebun yang hutan atau lahan yang kita buka. Kita bertahan pada pembukaan yang dilakukan sebelumnya, sebelum 2014, atau membeli dari kebun-kebun yang juga sudah lama dibangun. Kemudian tidak pakai api sudah sejak 34 tahun yang lalu, tahun 1997. Jadi kalau masih ada yang buka kebun pakai api itu agak terkebelakang. Ya, itu memang bermasalah dan sebaiknya dilakukan penegakan hukum. Lalu 78% kebun kami merupakan kebun inti perusahaan, 22% itu adalah dimiliki oleh petani-petani perorangan yang tergabung dalam plasma. Udah, lanjut. Ditanya, lalu bagaimana ini perjalanannya gitu ya. Tadi sebagian milestone sudah saya sebut, di mana kami juga membangun pendekatan dan diskusi, dialog, pelatihan dengan rantai pasok. Karena yang kami olah bukan hanya kebun kami yang 500-an ribu hektar, tapi juga dari 470-an pabrik minyak kelapa sawit yang 90% itu dimiliki oleh perusahaan lain atau juga oleh pihak-pihak lain. Sehingga diskusi dengan rantai pasok itu hukumnya wajib. Kalau tidak, produk yang kami hasilkan akan terkendala. Jadi perjalanannya panjang, mungkin pada diskusi berikutnya saya bisa masuk ke detail roadmap pengurangan emisi yang sudah kami buat dan kami laporkan setiap tahunnya dan divalidasi oleh pihak ketiga sudah berjalan 3 tahun terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Oke, jadi tadi memang perjalanannya lumayan panjang gitu ya Pak, Mas Agro juga udah berpuluh-puluh tahun gitu di Indonesia. Dan memang ada banyak gitu ya indikator-indikator tadi kayak misalnya tidak membuka lahan dari tahun 2014 gitu, dan itu menjadi salah satu indikator sustainability gitu dari sektor kelapa sawit juga. Nah ini saya mau tanya gitu ke Mas Rama gitu, tadi kita behind the stage gitu ya sempat ngobrol juga bagaimana pentingnya memang bisa mengadvise gitu ya industri-industri itu harusnya pakai teknologinya seperti apa dan bisnis modelnya seperti apa supaya memang teknologinya bisa masuk gitu. Jadi nyambung juga tadi sama pertanyaan Mbak Winnie tentang bagaimana teknologi itu kesiapannya gitu dan tingkat adopsinya bisa lebih cocok gitu ya dengan Indonesia. Nah mungkin kalau dari pandangan Mas Rama sendiri apa sih yang sebenarnya penting untuk dilakukan gitu untuk memastikan hal itu terjadi? Oke, thank you. Sedikit introduction, saya Rama, co-founder dan managing partner dari Catalyst. Catalyst Partners kita basically venture builder, jadi kita membantu companies dan projects itu yang emang mengarah dalam tema impact, dan of course environmental impact is one of the main thing ya, dan kita juga melakukan advisory. Nah jadi mungkin balik ke pertanyaan tadi tentang ini ya, role of technology ya, role of technology. Jadi
Jadi ngomongin teknologi di Indonesia, mungkin saya udah lumayan lama, tapi dari sisi yang lebih ke yang venture capital kali ya, dunia yang sempat naik dan sekarang meledak bisa dibilang gitu kan, di Indonesia meledak in the bad way ya gitu ya. Jadi saya mulai pertama kali founding employee dari VC BUMN pertama di Indonesia, MDI Ventures tahun 2016. Dan di situ sebetulnya ada satu hal yang saya masih pakai sampai sekarang, di mana masalahnya ketika ini kan ada dua ekstrim ya. Satu sisi kan kita melihat satu industri yang besar, satu sisi kita melihat mungkin dunia yang dimana mencoba hal-hal baru, seperti startup, venture capital, impact investing, social enterprise, dan lain-lain. Nah ini terlalu jauh biasanya kejadiannya, dimana yang baru itu, yang mencoba hal yang inovatif yang baru terlalu kecil scale ya, sehingga doesn't matter. Doesn't change anything on the large scale. Jadi harusnya dua itu dikumpulkan. Nah itu yang kita lakukan dulu gitu kan, kita ngeliat gimana BUMN sama new companies, innovative companies bisa kerjasama. Dan sekarang kami juga melakukan itu di Catalyst. Contohnya mungkin dengan ketika kita mau melihat bagaimana cara metodologi inovasi yang mungkin harus sederhana, yang membantu meningkatkan income dari petani dan pengepul kopi gitu. Kopi yang dimana kopi ini kalau misalnya masuk ke market yang ada green premium, praktek yang lebih sustainable itu ada benefit marketnya. Nah tentu mesti kita langsung datang ke petani salah satu, nggak akan kelar lah gitu kan. Mau sampai tua juga it's too small to make a sizable impact. Jadi impact without scale, I think it's a feel good story gitu. Jadi harus mikir gede di awal gitu. That's a hard truth gitu. Kalau misalnya kita cuman kecil-kecil ya udah gitu kan, ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa. Nah jadi contohnya di sini kita bekerjasama dengan perhutani di sini, karena perhutani memiliki 2,48 juta hektar di seluruh Jawa, dan bagaimana membuat innovation use cases di tempat-tempat yang kecil tentu, tapi ada satu arm yang bisa bantu scale up. Jadi stakeholder yang bisa scale up ini sangat penting. Jadi mungkin di sini seperti Silar Mas, gitu senang sekali saya ketemu di sini dengan kementerian, dan tentu kita ngomong Southeast Asia ya. I think it's even more important ketika kita ngomong teknologi is borderless gitu kan. Dan memang kalau kita lihat kesalahan industri saya di Indonesia adalah teknologinya terlalu lokal semuanya. Jadi akhirnya kalah lah gitu kan sama teknologi-teknologi yang dibuat untuk Southeast Asia dari day one. Nah jadi mungkin kalau saya lihat seperti itu sih, kayak stakeholder collaboration itu sangat penting, di mana hal-hal yang baru, yang kecil itu perlu bekerjasama dengan korporasi, terutama korporasi yang melihat dari sisi open innovation. Dan juga tentu pemerintah gitu di sini ya. Dan itu role yang kami sangat pakai sekarang ya. Ini mungkin ke sana kali ya, did I miss anything? Oh tadi mungkin ada dari Mbak Winnie sempat ngomong tentang venture capital. Jadi unfortunately industry is kind of dead. Jadi ya we need to find another way. Mungkin kerjasama dengan Sinar Mas lebih bagus ya. Oke, jadi emang menemukan gitu bagaimana titik sweet point-nya gitu ya untuk bisa scale up gitu dari si teknologi dan bisnis modelnya itu. Dan memang kayaknya memang banyaknya dimulai dari piloting dan juga nanti bagaimana bisa scale up di perusahaan besar. Iya, karena sebetulnya kadang-kadang ini saling membutuhkan kan, perusahaan besar sama mungkin social enterprise atau high technology startups, dan bahkan kadang-kadang kan teknologi dari negara-negara maju yang sudah, contoh ekstrimnya yang saya selalu bawa itu Jepang gitu. Jepang punya banyak banget teknologi yang sangat canggih dan nggak pernah ngobrol sama, karena mereka mungkin berkembangnya nggak kayak China sama Korea kan, dari globalisasi kan. Jepang berkembang dari domestic economy. Nah situ opportunity-nya banyak banget gitu untuk connecting, which is okay. I think in the beginning we need to learn from more advanced country, karena human capital kita nggak ready. Saya emang belak-belakannya selalu ngomong, kita mau jadi high R&D country, cuman the quality of our human capital, unfortunately, it's not that. Unfortunately, harus ngomong kayak gini, saya dalam skala besar ya, tentu bukannya merendahkan tuh kayak gimana ya, cuman in the larger scale of things, saya dibandingkan dengan Vietnam atau China, PISA skor kita contohnya kita lihat, literasi, unfortunately challenging, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Makanya di kami juga ada education technology company gitu, Zenius sebenarnya kan, karena kita we want to solve the problem gitu lah ketika ada masalah. Nah jadi mungkin di situ ya, jadi kita bagus buat cari partnership gitu ya, kayak misalnya tadi ngomong sama Pak Apit gitu tentang tadi semiconductor ya Pak ya, semiconductor ya, saya kebetulan juga di Kadin dengan Benelux ya ada beberapa perusahaan, ada market almost monopoly company buat ngerjain mesin mesin manufacturing semiconductor namanya ASML. Nah perusahaan-perusahaan seperti itu sebenarnya tertarik ke sini, kenapa? Karena ada IEU-SIPA tadi ya, perjanjian salah satunya adalah free trade between Indonesia and Europe. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kita pakai kan gitu kan, dimana ada market yang
yang menghargai, yang kalau misalnya dilakukan secara baik itu bisa kita take advantage of their high buying power gitu di sana. Tapi tentu punya berapa kerjaan. Nah ini kita bisa linking satunya adalah international stakeholders, gimana mereka bisa invest di sini buat membantu juga untuk membangun human capital kita kan dengan industri yang sudah dari pemain yang sangat mature. Jadi kayaknya seperti itu kalau saya lihat emang connecting the dots yang paling penting ya, karena ingredientsnya sudah ada sebetulnya di mana-mana kan. Tapi kadang-kadang perlu ada, ya untungnya belum ketemu, kalau nggak ada bisnis buat saya kan. Gitu. Nah, yang penting ngemasaknya gimana gitu ya kan, tadi ingredientsnya udah ada, masaknya gimana, ntar keasinan gitu atau gimana. Nah ini jadi saya terpantik nih untuk menanyakan ini ke Pak Apit juga gitu Pak. Nah ketika kita tadi udah ngomong tentang kebijakannya gitu yang memang sekarang ternyata berbagai stakeholder udah menyiapkan itu dan bahkan udah melakukan itu dari berbagai industri juga. Sekarang kita ngomongin implementasinya ke depannya gitu. Bagaimana bisa mempercepat implementasinya karena memang timing is urgent gitu ya, udah urgent banget nih isunya gitu. Nah, ke Pak Apit gitu ya Pak, bagaimana sih strateginya Kemenperin gitu ya Pak untuk bisa memastikan memang implementasi dari peta jalan atau yang tadi yang ITS itu bisa terlaksana dengan baik dan tadi juga banyak aspek-aspek kayak ada nih building blocks-nya, tapi gimana sih nanti ke depannya dari Kemenperin itu bisa memasak itu gitu sehingga memang muncul solusi yang aplikatif gitu untuk di scale up di industri. Baik, terima kasih Mbak Indah. Saya komen dulu dari teman-teman panelis ini. Sebenarnya kata kuncinya satu Pak, kita kurang ngobrol Pak. Harus banyak diskusi beyond ini sebenarnya. Jadi untuk ini saya coba gambarkan secara singkat tadi pertanyaan dari Mbak Indah. Pertama mungkin dari roadmap itu sendiri. What to expect dari roadmap pertama ya. Roadmap itu, roadmap dekarbonisasi industri, kita harapannya di dalamnya roadmap itu kita ada milestone pertama kan. Dari 2025, 2030, 2035, 2045 Indonesia Emas, dan 2050 Net Zero Emission. Itu milestone-nya. Dan yang kita harapkan dari roadmap itu adalah muncul apa sih yang harus dilakukan oleh industri gitu. Kita kan set up trajektorinya nih, penurunan emisi, net emission harus berapa sampai 0 di 2050. Lalu di roadmap itu harus keluar opsi-opsi teknologi yang bisa digunakan untuk mendukung penurunan emisi tersebut. Bahkan harus keluar parameter kebutuhan investasinya berapa misalnya ya. Lalu teknologi yang digunakan apa, bisa menurunkan emisi berapa banyak gitu, dan seterusnya. Itu nanti yang akan kita munculkan di roadmap. Sehingga industri itu nggak kita loss juga. Anda pokoknya nurunin emisi tapi terserah Anda gimana. Tapi kita kasih guidance. Lalu implikasi dari kebijakan kita yang nanti yang upcoming adalah ada pembatasan emisi, lalu emission trading system dan seterusnya. Nanti industri itu akan dibatasi emisinya Bapak Ibu. Ada standar, ada mekanisme compliance ya. Nah, ketika industri sudah dibatasi itu akan creating demand untuk penurunan emisi, melakukan aksi mitigasi untuk melakukan emission actual emission reduction. Di situ akan timbul masalah Bapak Ibu. Karena mostly industri ya, mungkin ada 30% industri yang mereka tidak perlu diapa-apain sama pemerintah, mereka udah nurunin sendiri seperti Sinarmas. Dipaksa sama off-takernya, dipaksa sama investornya, atau dipaksa sama financial. Misalnya butuh akses pendanaan harus compliance dengan IFRS ya, dan seterusnya. Memanfaatkan. Betul. Tapi populasi industri banyaknya nggak terpaksa seperti itu Pak. They don't care gitu. Saya jualan aman segala macam, nggak perlu, investor saya juga santai aja, nggak perlu akses pendanaan dan seterusnya. Nah mostly industri seperti itu. Maka kami harus mencarikan solusi. Ini industri kita paksa turun emisinya, mereka harus ada konsekuensi cost. Cost untuk apa? Seminimal-minimalnya untuk melakukan verifikasi emisi aja udah lumayan mahal tuh. Belum lagi cost paling besar adalah capex untuk implementasi teknologi rendah karbon. Nah ini muncul masalah di situ. Bagaimana kita membiayai dekarbonisasi industri, padahal kita harus menurunkan emisi. Itu kan problematikanya di situ. Nah kami juga memikirkan hal itu, pemerintah. Jadi nanti kita sedang menyusun saat ini Bapak Ibu, skema pembiayaan untuk dekarbonisasi industri. Kita akses to green financing. Ternyata banyak Pak yang mau ngasih duit. Jadi mulai dari multilateral development banks ya, kita bangun financing scheme-nya Pak. Jadi bersama mereka kita bangun, kita kerjasama dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dengan World Bank, misalnya dengan ADB, dan beberapa multilateral development bank lain, kita bangun platform pembiayaan untuk industrial decarbonization. Ini sedang ongoing, sedang disusun, dompet nasional, sifatnya blended financing, nanti kita sedang memikirkan bagaimana mekanisme financing-nya, dan nanti bagaimana eksekusinya supaya industri itu bisa menurunkan emisi tanpa harus ngeluarin capex Pak.
Itu solusi yang kita sedang bangun, Pak. Kita bangun ekosistemnya, tadi udah disebut ekosistem. Lalu, jadi kita juga bukan ngomongin financing scheme-nya aja, tapi ekosistemnya siapa, pelakunya, pengawasnya siapa, garantornya siapa, insurance-nya siapa. Karena ternyata semua instrumen itu harus ada, Pak. Kalau nggak bankable, Pak. Si yang punya duit nggak mau ngasih duitnya intinya. Nah, kita siapkan instrumen pengaman yang diperlukan. Itu yang sedang kita buat sekarang. Lalu tadi bicara opsi-opsi teknologi dari Bu ini bahwa kita tuh ada kategori teknologi yang sifatnya robust. Artinya mau diterapkan di industri, di luar industri, industrinya apa aja pun sebenarnya bisa. Contohnya apa? Solar panel gitu. Itu kan existing teknologi murah, udah ada banyak sekarang. Cuma masalahnya tinggal diregulasi biasanya. Import, lokal sudah banyak Pak sekarang. Lokal sudah banyak. Jadi kita nggak anti import juga Pak. Ini agak subside dikit. Kita import di awal nggak apa-apa, justru kita fasilitasi import untuk creating demand Pak. Lama-lama produsen luar negeri juga mikir, oh ini kita jualannya laku di Indonesia, bikin aja pabriknya di Indonesia supaya lebih untung. Karena kita bantu creating demand-nya. Terus juga memang ada opsi-opsi teknologi lain yang teknologi spesifik atau sektor spesifik. Seperti di industri semen itu untuk nurunin clinker ratio segala macam itu spesifik industri semen, nggak bisa dipakai yang lain. Tapi di Indonesia itu udah banyak best practice-nya. Jadi sebetulnya kalau masalah teknologi, existing yang sudah ada di Indonesia juga sudah lumayan banyak opsi-opsinya. Dari mulai yang murah, mahal, paling mahal pun ada yang canggih tergantung kemampuan industrinya. Tapi juga kalau kita belum punya, ya kita impor aja nggak apa-apa. Bahkan kami sedang memikirkan skema importasi untuk proyek hijau, supaya impornya itu bisa bisa dikenakan biaya masuk 0% misalnya. Karena kita mau creating demand, karena harapannya ketika mereka, barang kita dipakai di Indonesia, lama-lama ya bikin di sini kan masuk investasi. Lebih murah. Karena yang paling logis menarik investasi itu adalah dengan adanya demand. Kalau nggak ada demand, siapa yang mau bangun pabrik di sini Bapak Ibu? Nah, jadi kita sih tidak terlalu anti dengan importasi selama objektifnya jelas dan terkontrol. Jadi importnya itu memang user spesifik atau target project spesifik. Kalau keluar dari pemanfaatan itu, target pemanfaatan itu, maka dia harus bayar bea masuk MFN gitu. Jadi itu namanya kita udah coba dengan USDFS di skema FTA dengan Jepang itu kita bisa membuat smart regulation seperti itu. Jadi importasinya direlaksasi, tapi tujuannya jelas dan itu diverifikasi along supply chain gitu. Nah banyak opsi-opsi regulasi yang sedang kita susun. Lalu juga yang paling penting kita sedang membangun ekosistem pembiayaan hijau, mengkoneksikan antara green financing yang sifatnya loan, kita juga ada revolving fund sedang kita bangun untuk menampung berbagai sumber pendanaan yang sifatnya grants atau TA funds. Lalu dari kebijakan perdagangan emisi, kita juga nantinya, ini skema compliance Bapak Ibu, perusahaan atau production facility kita batasi emisinya, nanti kita bandingkan dengan emission aktualnya. Kalau dia melebihi, itu subject to pungutan atau levy. Nah pungutan ini kita tampung lagi ke kantong smart tadi, bergabung dengan yang grants tadi. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk melakukan pre-assessment, investment grade audit, verifikasi emisi, supaya industri nggak usah bayar, karena itu mahal. Kita nggak pakai skema carbon tax, Pak. Kita cap and trade, tidak cap and tax. Ya. Kalau udah tax nggak ada trade-nya nanti Pak, repot. Kita perlu cap and trade karena tadi ada SIBAM Pak. Jadi kalau nggak kena masalah SIBAM mungkin kayak Singapura cap and tax aja murni gitu. Hanya pure skema compliance. Mungkin sementara itu dulu, Menda. Oke. Terima kasih Pak Apit. Ini saya juga jadi pengen tanya juga ke Pak Agus Pak gitu. Tadi kan mungkin dari Kemenperin itu memang akan menyuburkan ekosistemnya gitu ya Pak ya. Termasuk dari bahkan tadi disebut ternyata sampai teknologinya juga dan pendanaannya gitu. Kalau dari industrinya sendiri gitu, tadi saya sebenarnya ngeliat Pak Agus ngangguk-ngangguk gitu, kayaknya cukup lumayan sepakat gitu ya dengan sebagian besarnya. Cuma bisa dikasih contoh nggak ya Pak Agus kalau dari perusahaan Bapak gitu ya, contoh implementasi yang udah dilakukan yang cukup common gitu ya, terkait teknologinya atau bisnis modelnya apa sih gitu, biar dari peserta juga kebayang gitu. Dan Bapak kalau misalnya ngelihat ke depannya tantangan terbesarnya apa sih Pak dari si transformasi industri dari perspektif industrinya itu sendiri? Terima kasih. Pertama saya coba menjawab yang lebih awal ya. Ini kan tadi dipertanyakan. Kalau kita masuk ke arah dekarbonisasi itu intentionnya itu apa? Tadi saya sudah sampaikan intentionnya karena kata Pak Apip dipaksa pasar, dipaksa pembeli.
Tapi ada dua intention lain gitu. Yang pertama adalah karena kami ini industri yang agriculture, ketergantungan terhadap iklim itu besar. Kalau hujan tidak datang 3 bulan, mati pohon kami gitu ya. Kalau banjir, mati juga pohon kami. Jadi memang ada self interest untuk menjaga climate-nya itu tetap friendly kepada industri kami. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau kita ingin berusaha sekedar berusaha, itu ya efisiensi boleh rendah atau emisi boleh keluar gitu ya. Dan nanti digebukin ya nawar gitu ya. Jadi kami tidak ingin masuk kepada persaingan di level yang rendah karena itu resikonya besar dan kemudian manfaatnya juga kecil. Jadi kita mencoba masuk di level yang premium sehingga produknya itu bisa low carbon dan itu dihitung, dibuktikan third party verifications dan kita minta pembeli kita untuk menanggung biaya dalam upaya-upaya untuk membuatnya low carbon gitu. Iya, jadi green premium itu ada. Tapi premium ini juga tergantung dari regulasi. Dalam konteks Indonesia hari ini, untuk produk sawit dikirim ke Eropa, di mana pasar premium itu ada di Eropa, mungkin pada tahun depan tidak ada produk sawit yang akan dikirim ke Eropa karena ada hambatan peraturan. Yang pertama hambatannya adalah dilarang untuk berbagi geolocation. Kalau ini tidak diperjelas, ya, maka kami tidak bisa memenuhi persyaratan EUDR. Yang kedua aspek legalitas, dan legalitas ini penting untuk smallholder. Smallholder kita tuh praktis nggak punya legalitas, cuma 4% lah yang terdaftar. Jadi kalau mereka tidak memiliki legalitas, ya tidak bisa memenuhi persyaratan. Akibatnya smallholder kita tidak bisa ikut ekspor. Akibatnya mereka tertinggal dan kemudian ada masalah sosial. Jadi ini regulasi ini memang ada di ranahnya teman-temannya Pak Habib, di kementerian lain sih ya. Nah, jadi itu. Lalu kalau contoh yang paling gampang kalau agriculture ya, pupuk itu kita ingin gunakan yang di-coated. Jadi pupuknya itu dibungkus sehingga rilis dari bahannya itu bisa berlangsung secara bertahap, tidak sekaligus keluar. Dan itu membuat emisi dari pupuk berkurang sangat banyak. Cuma produsen pupuknya malas. Saya mesti approach Presiden Direktur Pupuk Indonesia untuk minta agar dulu yang pernah melakukannya bisa melakukannya lagi. Mereka bilang, repot Pak, kami mesti bersihin alat segala macam. Aduh, enggak deh. Ini belum tugas-tugas pemerintah banyak gitu ya. Jadi ini ada di ranahnya perindustrian nih, bagaimana pupuk itu yang coated itu dimudahkan. Kalau perlu di-assign lah ya salah satu dari 5 pabrik pupuk besar untuk memproduksi itu karena itu mengurangi emisi agriculture. Bukan hanya di perusahaan kami tapi di seluruh kegiatan perkebunan itu akan membutuhkan. Nah, contoh-contoh tadi itu adalah ranah di mana industri itu bisa dan mau, tapi kita butuh peran yang lebih aktif dari pemerintah pengambil kebijakan. Sangat menjawab. Terima kasih Pak Agus. Oke, saya ingin beralih ke Mas Rama dulu nih Mas. Jadi tadi kan banyak memang tantangannya itu dari segi pendanaan gitu. Nah dari experience-nya Mas Rama dan perspektifnya Mas Rama gitu ya, bagaimana sih sebenarnya dekarbonisasi industri Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan pendanaannya gitu? Apakah ada kayak porsi pendanaannya sekarang itu baik itu yang internasional, domestik itu bagaimana sih harus ditransisikan ke depannya gitu? Quite a long topic ya di sini ya. Tapi thank you. Interesting dan pasti ujung-ujungnya kan ke situ ya, duit gitu. Nah, tadi nambahin Pak Apit tadi jadi banyak sekali, saya setuju gitu, banyak sekali inisiatif-inisiatif seperti itu dan itu jadi solusi ya karena kita butuh innovative financing scheme untuk karena hal-hal ini kan sangat berisiko ya bisa dibilang ya kayak pendanaan konvensional most likely akan nggak mau lah gitu kan, bahkan nggak usah ngomongin konvensional yang kita ngomongin dekarbonisasi industri, kita ngomongin forest carbon project gitu contohnya yang cuannya udah jelas bisa kita hitung, itu juga terlalu risky buat banyak orang lah di situ kan. Nah jadi memang dibutuhkan suatu mekanisme di mana satu blended finance tadi bisa menggabungkan source yang non-komersil, grants, banyak yang dari government, development bank atau philanthropic organization, sama yang komersil.
Atau satu lagi orang yang nekat aja gitu kan, yang nekat emang terus itu oportunis buat dapat untungan sebesar-besarnya dari situ. It's fine gitu, doesn't matter kan, namanya juga kapitalisme di sana. Nah, di situ tapi pertanyaannya adalah kan yang sempat diomongin ini berarti kan sangat internationally tight ya. Di mana satu sumber dana itu kebanyakan di luar dan kedua adalah ketika kita ngomongin international investments mau sektornya apa, challenge-nya pasti governance di sini. Di mana ujung-ujungnya setuju yang kayak Pak Agus bilang tadi, ini nggak ada gitu. Saya juga impact investing ada berapa ya? 1,2 triliun US dollar gitu kan, 1,4 mungkin data terakhir di dunia. Yang masuk sini berapa? Hampir nggak ada. Kebanyakan omon-omon gitu kan di situ kan katanya pemerintah lah gitu kan. All these foreign money, they're just stock all the time, never invest. It's true. Tapi kan kenapa gitu kan? Kita melihat kenapa ada masalah kayak gitu. Karena memang governance requirement di negara maju sama governance requirement di Indonesia lumayan beda dan the cost to implement that governance ujung-ujungnya masuk ke konsultan. Jadi akhirnya kebanyakan udah habis di situ dulu, terus ujung-ujungnya ternyata nggak feasible. Jadi I think there needs to be more aggressive in terms of de-risking itu lebih agresif lagi dan tadi perlu emang lebih banyak ngobrol seperti yang Bapak bilang. Jadi emang saya sangat senang pemerintah nge-push kan, karena kan untuk ini kan kepastian pasar kan ketika ada komitmen dari pemerintah sudah pasti akan membantu. Tentu ya tanpa itu juga market jalan aja ya. Cuman kan di industri apalagi industri yang regulasinya sangat banyak yang dimana contohnya di carbon credit gitu kan, itu kan udah pasti yang namanya compliance risk itu nomor 1 di atas. Jadi ya mau bagus apa bisnisnya kalau peraturan yang nggak mendukung udah pasti boncos dari sana kan. Nah saya rasa di sini bisa menjawab tadi kan karena sebagai pelaku usaha apalagi kami gitu ya, namanya jauh lebih kecil dibanding Sinarmas lah gitu kan gitu, dibuat kami saya rasa sangat sulit karena banyak hal yang memang risiko-risiko yang diminta oleh investor luar itu yang kita bisa ngerti kenapa ya. Apalagi misalnya fundernya development bank ya, of course kan mereka bertanggung jawab terhadap uang-uang dari pemegang pajak mereka gitu di sana kan, ya harus compliant gitu kan. Nah tetapi compliance persepsi terhadap risiko itu nggak bisa dilakukan sendiri. Nah jadi emang kuncinya ngomong sih, karena saya lihat juga banyak orang yang dari industri itu nggak agak-agak menghindari ngobrol sama pemerintah ya Pak Apit ya. Saya termasuk yang suka banget ngobrol sama pemerintah Pak. Gitu. Misalnya ada ketemu pemerintah, saya ikutan lah gitu. Karena I think people need to talk gitu kan. Saya mulai bikin kita kerja venture capital buat BUMN gitu. Jadi emang dunia ini kalau misalnya silos, di kata-katanya distance brings distrust, masalah ya. Itu yang orang lain sering ngomong lah ya. Jadi kayak gitu. Kedua, saya ngelihat kalau tadi yang nomor 2 itu yang cowboy tadi ya. Cowboy kalau misalnya anda yang punya duit banyak terus cowboy ngapain gitu kan. Anda yang simple gitu kan. Cari aja industri yang memang kayak tadi kan green premiumnya ada, tapi mungkin secara peraturan tuh nunggu momentum. Paling gampang tadi Eropa gitu. Eropa dengan IUCPA gitu kan. Nah di sana, udah ini ya. Saya cepetin aja gitu ya. Nah jadi situ sebetulnya akan ada, intinya kan karena ada 0% tarif tahun depan, kalau kita tahu requirements bagaimana untuk ekspor ke Eropa secara legal, nah itu ada keuntungan yang luar biasa dan banyak orang yang belum melihat di sini lah gitu kan, di industri apapun juga. Gitu. Terima kasih. Saya nambahin dikit tadi, kalau industri yang nggak mau ketemu kita tuh industri yang bikin salah Pak. Kalau beliau mah happy gitu. Iya Pak, happy tapi deg-degan juga Pak. Oke, sip. Ini nanti saya akan buka pertanyaan untuk audiens. Jadi nanti siap-siap kalau ada yang mau tanya, ada waktunya sebentar lagi. Tapi ini saya akan mengajukan pertanyaan terakhir dulu ke Mbak Winnie. Nah, ini tadi kan udah dijabarkan nih dari segi ekosistem kebijakannya, kemudian juga dari industri playernya, baik itu tantangan maupun solusi yang udah dan akan diterapkan gitu ya, dan juga dari segi si financingnya gitu ya di domestik Indonesia. Nah, dari kalau perspektifnya dibalikin lagi ke regional gitu Mbak Winnie, apakah bagaimana sih upaya-upaya ini ke depannya itu bisa cukup gitu menghadapi tantangan tadi trade policy gitu ya, seperti EUDR, kemudian EUCBAM dan mungkin negara-negara lain yang akan mengeluarkan trade policy gitu untuk produk-produknya Indonesia gitu. Bagaimana sih bagaimana supaya cukup kita bisa kompetitif gitu di ranah regional tersebut? Thank you. Sepertinya kan kadang-kadang ketika kita bicara EUCBAM dan banyak trade barriers yang lain tuh dianggapnya ini
adalah barriers dan obstacles gitu. Kalau untuk regionally Southeast Asia, can we flip the narrative into building a low carbon competitiveness? Bisa nggak kita sebagai satu region itu melihat like UDR dan CBAM itu bukan cuma sebagai sebuah trigger to monitoring valuation sama transparency, tapi juga what does it expose from our current system? Dengan adanya regulasi-regulasi seperti ini, sebenarnya the way of doing business yang sekarang kita punya itu titik-titik lemahnya di mana? Do we have a vulnerable point? That's number one. Number two, can we build an ecosystem? Karena dari tadi kan ngomong soal ekosistem kan, tapi bukan cuma dari sisi pemerintah ataupun produsennya juga, tapi dari sisi produsen iya, industri, dari sisi konsumen bagaimana kita melihat tren, bagaimana pemerintah juga bisa mensinyalkan adanya demand, jadi demand signal untuk produk-produk yang memang nilai tambahnya adalah low carbon. Lalu bagaimana kita juga melihat tadi udah dibahas policy dan financing dan juga nggak kalah pentingnya tadi inovasi. Kalau kita bicara industrial decarbonization ini tuh whole system change kan. Mulai dari what powers the industry, kelistrikannya kayak gimana. Sekarang Indonesia lagi ngobrolin captive coal banget. Karena industrinya juga lagi digenjot ya. Terus kita juga ngomongin proses industrinya seperti apa. Tadi kalau di besi sama baja, bagaimana beralih dari blast furnace ke IEF. Terus beralih ke IEF pun mesti mikir kan feedstocknya seperti apa, scrap marketnya seperti apa. Terus value chain di produknya juga harus dipikirin. Jadi the whole system change dari industrial decarbonization ini secara regional harus dijadikan sebuah trigger untuk layered strategy. How do we build low carbon competitiveness? How do we protect ourselves from the vulnerability of our current industry? Karena tadi kayak misalnya di agro itu vulnerability-nya di climate gede banget kan tadi. Karena iklimnya berubah, cropnya juga berubah. Dan tentu saja semua industri punya vulnerability point sendiri-sendiri. Itu second layer-nya. The third layer is how do we work with everyone in the ecosystem. Banyak banget yang ngobrol soal partnership. Tapi partnership kita harus ngomong satu sama lain. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita harus ngomong satu sama lain? What is the purpose? Semua orang punya interest yang beda. How do we align this interest and what would be the alignment? CBAM, Australia East Asia Corridors, ERPROP itu bisa jadi topik-topik alignment di mana orang-orang ini bisa ngobrol bareng gitu. Terus kita ngobrol bareng nih buat apa? Kalau buat saya ada 3 hal yang kalau kita mau industrial decarbonization itu terjadi dan bisa scale di Southeast Asia, partnership ini harus ada. Yang pertama, de-risking support. Industrial decarbonization, most of their technology, walaupun ada yang kayak tadi solar panel dan lain-lain, tapi kalau dari BOF ke IEF, risknya tuh masih tinggi banget. Belum banyak de-risking support. Yang kedua adalah strategic pilots. AFC misalnya sekarang sama Gunung Raja Paksi itu salah satu contoh strategic pilot that can drive industrial decarbonization. Yang ketiga, align capital pathways. Gimana sih visi, gimana sih financial institutions, gimana sih MDBs, gimana sih concessional fund, gimana sih grant, itu semua bisa aligning the capital pathway so that we can scale as a region. And this takes tons of conversation. Salah satu contoh yang mau saya ambil dari power sector adalah di Filipina kita lagi melakukan early coal retirement dengan salah satu utility, SLTech. Pakai apa? Pakai transition credit. Nah terus sekarang transition creditnya ini, pemerintah Singapura, Monetary Authority of Singapore, itu punya Transition Credit Coalition yang memikirkan bagaimana menggunakan transition credit ini dari sisi supply, demand, sama transaction. Ini menunjukkan bagaimana banyak sekali pathway untuk multilateral, bukan cuma collaboration, tapi how does an action in a country actually inform a bigger conversation in the region. Dimana yang di Singapura ini yang terlibat adalah regional banks, regional player di carbon credits, dan lain-lain. Oke, luar biasa. Jadi memang ada beberapa hal yang harus ditempuh lagi gitu ya, dari tadi ada demand signal, terus mengidentify vulnerable points di masing-masing industri dan aligning interest di regional dan atau di trade corridor gitu ya, dengan berbagai cara seperti de-risking support, capital pathway-nya seperti apa juga kayak gitu. Oke, saya mau buka pertanyaan dari sisi peserta. Satu, tadi saya lihat lebih cepat, mungkin 2 pertanyaan dulu kali ya. Ya, ini sama yang
di belakang ya, nggak kelihatan. Ya, dari Bapak mungkin nanti perkenalkan diri dulu, dari mana, kemudian bertanya. Terima kasih waktunya untuk moderator, dan terima kasih juga untuk Pak Apip, Pak Agus, Bu Wini, dan Pak Manusama. Jadi yang gampang diingat Manusama karena pengarang lagu zaman saya ya. Jadi terima kasih waktunya ya. Jadi ini mungkin share aja. Jadi saya apresiasi sekali meskipun saya baru 1 bulan lihat ada FPCI ya. Jadi nama saya Coach Heru Wibowo. Jadi saya praktisi untuk kebetulan sustainability dan climate change. Jadi baru 2 tahun terakhir ini sama teman gabung di Re-Energy untuk divisi sustainability dan climate change. Jadi relevan dengan ini. Jadi sebetulnya juga sudah tadi pengen saya bisa tangan tapi tidak ada kesempatan, tapi alhamdulillah tadi di luar sudah sempat ngobrol sama Pak Dias sama Pak Edi Suparno ya. Jadi apa yang Bapak Epit, Pak Agus Purno, Bu Wini dan Pak Manusama itu bagus. Dalam artian memang seharusnya seperti itu. Tapi landasannya apa? Jadi kami tadi mendukung kuat sekali supaya bisa terrealisasi apa yang disebut dengan tadi Dewan Nasional tadi, kalau dulu Dewan Nasional Perubahan Iklim. Jadi karena semua kenapa nggak jalan, apalagi tadi Pak Apit betul. Jadi saya kebetulan verifikator juga dan megang di Southeast Asia waktu implementasi CDM dan voluntary carbon, ada dulu VCS, ada gold standard, termasuk mungkin Sinarmas, dan saya beberapa kali juga sempat bicara bareng dengan dari tim perindustrian. Jadi jangan sampai kesempatan protokol Kyoto, Paris Agreement ini seperti protokol Kyoto. Jadi secara institusi harus dibuat secara nasional dulu. Kalau dulu zaman protokol Kyoto mungkin saya apresiasi sekali ya, saya sampai terharu terus terang. Banyak anak muda yang di sini ya. Jadi kalau protokol Kyoto, karbon itu milik siapa yang mendanain? Paris Agreement itu karbon milik negara. Jadi kalau negara tidak bisa memanfaatkan dana-dana internasional sendiri, kalau dari dalam negeri tidak ada atau kekurangan, sebetulnya itu kita bisa melibatkan non-government, supaya ya seperti tadi Pak Agus Purnama tadi dari swasta, sektor swasta, non-state sektor, dan dana-dana internasional, baik yang sifatnya dari tadi institusi internasional maupun secara bilateral. Jadi tadi kenapa saya dukung penuh supaya ini prioritas, kebetulan saya juga karena terlibat itu ikut memberi masukan Pak untuk Perpres 98 2021, tadi juga saya sampaikan, ini kesempatan. Karena COP29 itulah goal dari kita sekarang menjadi warga dunia, sudah bukan Indonesia lagi. Jadi sejak dicanangkannya, dipenuhin klausulnya tadi itu sudah warga dunia. Karena tujuan negara udah sama, SDG dan net zero. Jadi itu semua, dan program pemerintah juga bagus. Jadi ini moga-moga betul. Jadi seperti UTS tadi juga bisa jalan kalau memang dari sisi institusinya itu accountable dan transparan. Jadi itu kuncinya. Jadi kita berharap tadi saya betul dan berdoa semoga itu menjadi realitas. Terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa untuk penanya kita ini. Tadi juga mungkin jadinya kayak kelihatannya seperti udah on track gitu ya Pak. Terima kasih untuk dukungannya juga gitu. Nah pertanyaan yang kedua saya ambil dulu sebelum tanggapan dari yang di paling belakang ya. Halo, nama saya Akmal dan saya sebenarnya perwakilan dari industri. Saya bagian sustainability-nya dari suatu perusahaan agriculture, tapi juga kita punya ada peternakannya. Nah kebetulan juga saya mau apresiasi kepada Pak Apit dari Kementerian Industri karena melakukan semacam penghargaan transformasi hijau, yang dimana kebetulan perusahaan kami juga ikut di tahun ini. Dan saat penilaian ini saya sangat menghargai bahwa banyak sekali juga guidance dan juga semacam arahan dari kementerian untuk bagaimana kita secara industri untuk menjadi lebih hijau. Nah tapi ada beberapa pertanyaan Pak, kebetulan perusahaan saya ini dari Eropa,
Dan kita sebenarnya mungkin beberapa direction itu nge-refernya dari EU. Nah kemudian dari sekarang kan ada beberapa postponement untuk CSRD, kemudian UIDR, yang dimana saya lihat di perusahaan saya ini agak lumayan jadi istilahnya ngikutin kebijakannya aja gitu, dan dimana sekarang kebijakannya nggak sangat ketat, kita lebih kayak agak loyo gitu Pak. Nah terus kalau misalnya dari sisi industri kita, bagaimana upaya untuk tetap untuk track dari plannya tadi Bapak, ada strategi, roadmap segala macam, dengan tadi misalnya ada beberapa postponement pun dari EU-nya sendiri gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, saya sangat interested dengan tadi ada blended climate finance atau mungkin pembiayaan hijau, yang dimana kebetulan juga saya kemarin sempat in charge untuk salah satu proyek solar panel di perusahaan kami, yang dimana saya mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan beberapa project developer, yang dimana mereka itu punya semacam scheme pembiayaan dulu, nanti kita bayarnya itu kayak semacam installment. Nah dimana kan itu sebenarnya sangat interesting ya buat perusahaan, dimana itu save like our cash flow gitu. Jadi kita nggak langsung capex $1 juta for the entire solar panel system. Nah tapi yang kemarin kita punya struggle itu adalah pendapatan kuota Pak dari PLN dan juga ISDM. Yang dimana kan itu sebenarnya dari ranahnya ISDM ya. Nah, di mana kuotanya itu udah di-set kalau nggak salah 5 tahun ke depan, dan saya lihat sih penambahan setiap tahun itu sangat kecil, Pak. Nah ini jadi kemarin kita udah dapat kuotanya, mungkin karena ada beberapa permasalahan internally dari perusahaan, kita nggak bisa nih langsung install solar panel, dan kemudian kuotanya hilang. Nah kemudian kan itu jadi kayak permasalahan kan, jadi kayak kita harus nunggu lagi nih kuota di selanjutnya gitu. Nah dengan tadi sebenarnya kita udah bisa nih dibiayain sama financier dari misalnya Nordfund atau British Investment Bank segala macam, tapi mereka ngelihat ada semacam kayak wah kok ada restriction nih dari pemerintahnya sendiri. Nah itu kan nanti mungkin jadi kayak semacam signal kalau misalnya Indonesia sendiri governance-nya belum oke gitu. Nah saya penasaran nih bagaimana dari sisi Kementerian Industri mungkin nge-push kementerian lain untuk akhirnya bisa kita align dan mungkin bisa ngasih semacam space buat tadi investment segala macam, lebih kayak ensure kalau uangnya itu bakal bisa dipakai gitu. Nah itu mungkin 2 pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke baik, terima kasih. Mungkin saya persilakan Pak Apip dulu kali ya untuk menanggapi dan menjawab, ya cuma 2. Baik. Terima kasih, ini pertanyaannya sangat menarik semuanya. Dari Pak Heru Wibowo ya Pak ya, kalau saya nggak salah tadi. Jadi Pak, kami juga kalau terkait tadi badan-badanan, sebetulnya salah satu benefit yang menurut kami sangat penting adalah kalau ada badan di bawah presiden itu bisa cross sektoral Pak. Tidak cenderung pada sektor tertentu, itu baik dan harus memang punya power yang penuh gitu untuk penanganan masalah nilai ekonomi karbon khususnya. Tapi masih banyak PR Pak menuju ke sana. Kalau Pak Hasim kemarin cita-citanya by the end of this year, tapi kita ingin make sure bahwa badannya tuh penting Pak, tapi under what mindset gitu ya. Itu yang harus kita diskusikan dulu. Lalu kalau tadi masalah perdagangan karbon, potensi-potensi nilai ekonomi karbon, bagaimana tadi Bapak cerita, Bapak juga terlibat di CDM, ada GCM. Nah, salah satu yang jadi concern kami Pak, saya juga terlibat di revisi Perpres 98. Yang paling penting itu Pak, pemahaman dan awareness itu di kalangan official juga sangat bervariasi Pak. Jadi misalnya kita skema perdagangan dengan luar negeri itu, kalau misalnya kerjasama pakai artikel 62, itu tidak termasuk perdagangan Pak. Bukan bentuknya perdagangan karbon. Jadi CDM, GCM itu pemerintah Jepang, misalnya GCM ya. Pemerintah Jepang membiayai aksi mitigasi di Indonesia, karbon kredit yang dihasilkan dari proyek mitigasinya itu dibagi 2 misalnya. Dan dua-duanya dipakai untuk klaim NDC. Itu GCM Pak. Dan itu skemanya kerjasama G2G. Nah ini konteksnya akan berbeda dengan kalau tadi dikaitkan dengan perdagangan karbon. Perdagangan karbon itu juga kadang nggak banyak yang tahu bahwa ada yang mandatory, ada yang voluntary. Voluntary itu project based, mandatory itu by production facility. Konsepnya berbeda. Dan kalau misalnya dia mandatory, dia harus kerjasama cross border, itu harus linking market. Saat ini di dunia baru ada 1 linking market EUTS dengan Switzerland. Kami sedang pelajari itu. Tapi kalau voluntary itu lebih mudah Pak eksekusinya. Jadi selama kami belum mengeluarkan skema compliance, industri itu wajib pembatasan emisi, mereka masih tetap bisa melakukan voluntary trading, carbon trading. Dan itu memang sangat mudah sekarang. Bapak mungkin terlibat dengan Verra atau Gold Standard. Dulu kan verified jual. Indonesia dapat apa nih gitu. Akhirnya MRE Pak. Yang dijual itu harus diklaim NDC sama kita. Selama di sana nggak diklaim NDC. Jadi kita harus do it right Pak.
Kalau misalnya teman-teman verifikator mau jual ke luar negeri harus pakai skema yang benar. Kalau diklaim di NDC harus lewat ITMO gitu ya, terus masuk CARB segala macam, harus ada otoritas dari negara, karena punya negara Pak penurunan emisi itu. Tadi saya sepakat dengan Bapak. Jadi kalau mau diklaim sebagai capaian negara lain, panjang ceritanya Pak, tapi bisa. Cuman kita dapat apa? Kalau tadi skema kerjasama kan kita dapat dari pembiayaan dan seterusnya. Nah itu satu kata kuncinya, pemahaman dan awareness itu harus disamakan dulu Pak. Di antara among official juga harus sama Pak. Itu yang susahnya gitu ya. Terus tadi pertanyaan dari Mas Akmal ya dari belakang, penghargaan itu adalah bentuk recognition Pak. Jadi kami memang memberikan beberapa jenis recognition, satu sertifikasi bagi perusahaan yang sudah memenuhi standar industri hijau. Yang kedua, yang nanti di event kami Annual Indonesia Green Industry Summit bulan Agustus akan diberikan penyerahan penghargaan industri hijau untuk 2 kategori industri ya. Kalau industri itu ada yang transformasi industri hijau, satu lagi yang kinerja. Kalau kinerja itu berbasis standar industri hijau, kalau yang transformasi itu mungkin yang belum ada standar industri hijaunya. Nah, bentuk recognition ini bukan cuma Bapak daftar, terus diverifikasi dokumen, selesai, dapat penghargaan. Enggak Pak, ternyata kan prosesnya rumit ya, harus compliance ini, itu. Jadi bukan sekedar penghargaan loh. Nah lalu mungkin sedikit aja terkait standar industri hijau, tadi mungkin Bapak harus compliance dengan berbagai standar di negara lain. Idealnya kita harus MRE Pak, idealnya. Tapi kenapa di Indonesia tadi Mas Akmal bilang kok masih terkesan loyo gitu standarnya segala macam. Saya harus ceritakan sedikit aja cara kita menentukan parameter threshold dalam standar industri hijau misalnya. Kalau misalnya dalam satu parameter, kita review dulu nih, populasi industri yang terkait standar itu berapa banyak, let's say 100 gitu ya. Terus parameter global dianggap hijau itu misalnya dari 0 sampai 100 dia baru dianggap hijau tuh 85 misalnya skornya. Tapi kita nggak bisa setup standar langsung 85 compliance dengan standar global. Kenapa? Nggak akan ada yang mampu nanti, standarnya nggak akan ada yang compliance. Yang kita lakukan adalah dari 100 populasi industri, kita cek dulu industri existing nih kondisi sekarang, dia skornya di mana? Kan belum tentu 85, misalnya cuma 30 sampai 45 gitu. Kan masih jauh. Kalau saya setup standar di 85, nggak akan ada yang lolos itu. Tapi yang kami lakukan pakai metodologi statistik, jadi dari 100 industri 30 sampai 45 ya kita setup di 40 let's say gitu ya. Supaya paling enggak top quartile-nya ada yang memenuhi. Sisanya 70% ya PR tuh mereka nggak bisa compliance. Tapi yang kami lakukan adalah bukan cuma setup standar, tapi kami bantu industrinya supaya geser ke kanan. Dengan fasilitasi, pembiayaan, akses ke teknologi dan seterusnya supaya yang tadinya 100 industri 30 sampai 45 nanti tiap tahun geser jadi 45 ke 60, jadi 50 ke 70. Lama-lama setup standarnya sesuai dengan standar global. Nah, SIH-nya parameter standar industri hijaunya kita juga revisi. Kalau industrinya udah geser kanan, kita naikin lagi threshold-nya gitu. Jadi itu yang kami lakukan, makanya konsep kami adalah transformation into greener industry. Bukan transformation into green industry, tapi greener industry. Jadi itu ada sense of progression. Nggak bisa kita tuh berubah sekaligus, kasihan. Dan modal untuk berubah itu mahal. Butuh investasi. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Oh tadi skema kita itu yang pembiayaan itu namanya GISCO by the way. Green Industry Service Company. Terima kasih. Udah, oke. Waktunya sudah habis. Mungkin, tapi kalau misalnya last chance dari lain ada yang, dari panas lain ada yang mau memberikan komentar? Pak Agus? Iya. Tadi ada yang terakhir kan standarnya, dan standar itu memang berubah terus, bertambah terus. Bahkan kalau kita bicara kelapa sawit itu, RSPO itu beberapa tahun lalu standarnya itu memiliki lebih dari 300 indikator. Jadi sakit kepala banget tuh untuk menjaga sertifikasi itu. Tiba-tiba muncul disrupsi, Uni Eropa buat standar baru yang jumlahnya tuh nggak sampai 10. Jadi kemudian ratusan lebih itu menjadi tidak ada rekognisi dari pasar gitu ya. Tapi yang diperkenalkan Uni Eropa itu juga challenging banget untuk bisa membuat ketelusuran dari produk yang permen coklat sampai ke kebun gitu ya. Dan itu susah gitu, dan kami mencoba mengembangkannya juga dengan melibatkan blockchain. Di sini startup penting. Karena pengembangan blockchain di Indonesia, pengembangan sistem-sistem kemampuan telusuran itu membantu industri untuk membuktikan bahwa barang yang kami jual dan coklat yang dimakan oleh konsumen
itu berasal dari sumber yang memang tidak merusak lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Oke, baiklah diskusi sesi ini sudah berakhir, penuh sekali dengan daging dan insight-insight yang menarik. Terima kasih kepada keempat panelis kita, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir. Selamat mengikuti rangkaian acara berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Saya Klorinda selaku moderator undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih banyak. Terima kasih kami ucapkan kepada para panelis. Kami undang para panelis untuk tetap berada di depan panggung karena kita ada pemberian cindramata dan juga sesi foto bersama. Boleh para panitia dibantu? Ya. Ya. Oh ya, para hadirin boleh mungkin diam dulu kan kita ada sesi foto bersama, ya boleh. Cindramatanya boleh diberikan. Ya baik, bagi yang mau lewat mungkin dari sana boleh ditahan dulu ya. Betul, dan nggak bisa orang. Sesi dokumentasi siap, baik. Kita tunggu sebentar, ini ada sedikit cindramata dari kami Bapak Ibu. Boleh cindramatanya ditunjukkan ke arah kamera Bapak Ibu. Saya akan bantu hitung, kameranya ada di sebelah sana di tengah. Baik, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Mungkin sekali lagi ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian sesi 1B telah berakhir. Kami persilakan para panelis untuk bisa meninggalkan ruangan. Dan para penonton juga bisa ikut meninggalkan ruangan.